Oke. Terus apa fungsi tubuh surgawi di badanmu? Lihat ayat 45. Lihat ayat. Saya ulang-ulang ini dulu, saya sudah pernah khotbah, tapi saya mulai pelan-pelan supaya Anda tahu fungsi Anda di mata Tuhan. Sudah? Apa itu? Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam akhir menjadi, ucapkan, roh yang menghidupkan. Pakai bahasa Ibrani, le ruach mechayeh. Le ruach mechayeh. Lagi, le ruach mechayeh. Ketika seorang pendeta atau Anda ketemu orang sakit dan Anda dipimpin Roh Kudus, Anda tumpang tangan, dokter menyembuhkan dia 5 tahun, Anda menyembuhkan dia di suatu kebaktian tanpa pernah kuliah kedokteran dan bukan sarjana farmasi lagi. Pakai bahasa Inggris, in the name of Jesus be healed. Gempar, viral, masuk YouTube. Tak, pendeta itu sedang menyalurkan apa? Tenaga dalam tai chi dari dia, atau kuasa Tuhan. Dari Tuhan ke orang itu, atau dari Tuhan ke pendeta terus ke orang itu. Maka pendeta itu jadi saluran. Le ruach mechayeh. Jadi roh di dalam engkau dipakai Tuhan memancarkan kuasanya, memancarkan kehendaknya. Itu hanya berfungsi ketika kau sudah dicuci oleh apa? Oleh air hukum Taurat, oleh darah Yeshua. Buka Ibrani 9 ayat 14. Buka Ibrani 9 ayat 14. Oke. Ada apa di Ibrani 9 ayat 14? Udah. Betapa apa? Lebih, betapa lebih. Lebih itu jangan bilang, ya kalau uang 1 juta, lu uangnya 1.100.000, itu sih nggak lebih, Bang. Kecek-kecek dikit. Tapi kalau uangmu 1 juta, dia 1.000 triliun, lebih. Betapa lebihnya apa? Betapa lebihnya hukum Taurat. Betapa lebihnya apa? Darah Yeshua. Ya. Kemudian bisa apa? Oleh Roh kekal mempersembahkan dirinya kepada sebagai persembahan yang apa? Yang menyucikan apa? Hati nurani. Ucapkan, menyucikan hati nurani. Jadi hati nurani ini dicuci dengan filsafat, ilmu psikologi, nasihat orang tua yang bisa mencuci hati nurani sampai berkenan, bukan di hadapan orang tua, di hadapan pencipta hati nurani. Karena dicuci dengan apa tadi? Darah Yeshua. Yang nyuci pendeta, jadi ambil darah dikocok-kocok gitu. Yang melaksanakan itu siapa? Itu tadi, betapa lebihnya yang oleh Roh. Jadi Roh Kudus memakai apa? Darah Yeshua menyucikan apa? Hati nurani kita, sehingga fungsi le ruach mechayeh itu boom. Ada tangkapnya ini? Ketika disantet darah Yeshua, dukunnya bertobat. Hari ini sudah jadi majelis gereja. Hari ini sudah majelis gereja. Dan saya nggak tahu apa-apa. Taunya setelah pulang, bukan waktu itu. Kok waktu itu GR banget gitu. Taunya setelah pulang, 2 tahun setelah saya di Jakarta, baru ditelepon, "Bro, masih ingat kak? Sekarang sudah bertobat." Kuasa itu luar biasa. Nah, sekarang sudah kita, bagaimana dengan suasana seperti hari ini? Nah, kita lihat tentang Yismael. Ya, Anda buka Yesaya, atau Anda buka dulu Kejadian 16:12. Anda bisa lihat, buka di Facebook lah, itu pertarungan berita bohong-bohongan, berita ekstrim, berita penghina Jokowi, berita menghina NKRI dan sebagainya, banyak di Facebook itu. Terima kasih ada Facebook, bro. Sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita tahu segala masalah. Lihat saya. Ketika ada kasus Ahok, hal-hal yang aneh mulai muncul. Halo? Orang-orang yang jahat, yang tersembunyi mulai muncul. Koruptor-koruptor yang mulai marah mulai keluar.
Tuhan pakai dia sebagai tanda ajaib. Kalau tidak ada Ahok, tetap berjalan seperti zamannya SBY. Mereka bekerja dengan manis. Tapi ketika ada kasus Ahok, si ini keluar ekstrim, si ini keluar, si ini keluar, si ini keluar. Babak belurnya si Ahok nggak apa-apa Pak. Kalau Tuhan izinkan mau apa? Halo. Tapi sekarang kau lihat ya, dan saya percaya akan terjadi Pak. Apalagi kalau si Rizky lama di luar negeri nggak balik-balik. Iya, bukan apa. Nggak usah dipanggil pulang, nggak usah. Ngapain dipanggil pulang? Takut Pak? Enggak, bukan. Kau lihat Kejadian 16. Kau lihat Kejadian 16 ayat 12. Kejadian. Inilah sifat Ismail. Seperti keledai liar. Udah kayak keledai aja udah sakit nih kepala Pak. Pakai liar. Contohnya jelas atau samar-samar? Pinter. Tangannya akan apa? Melawan. Dan tangan setiap orang akan sudah mulai bro. Dorang deng dorang mulai baku cakar. Saya di Facebook tulis haleluya, genaplah firmanmu, Kejadian 16:12. Itu komentar saya di Facebook. Ada 4 akun saya di Facebook. Ada 4 akun. Jadi saya pasang gambar, saya tulis haleluya, Kejadian 16:12 digenapi. Dipanggil pulang, nggak baku cakar. Biarkan saya di. Memang dasar penakut. Kalau disetel gitu mau apa? Dia lari, di sini baku cakar. Tuh, cara mainnya Tuhan, hauce, excellent, letter, dahsyat, kungfu fightingnya Tuhan luar biasa. Terus jenderal polisi kita lagi, doktor PhD loh Pak, doktor PhD, genius dia. Dia waktu tamat SMA daftar di mana aja keterima Pak. Di kedokteran keterima, di accounting keterima, di emaknya mau dia jadi dokter, tapi dia mau jadi polisi. Nah ketika jadi polisi dia pernah dilantik sama Presiden Soeharto, terus akhirnya sama Jokowi. Memang jenius Pak. Oh, Pak Romi penjilat Tito, kenal aja enggak. Apa yang mau dijilat Pak? Tapi saya melihat ketika kita mulai berdoa, Tuhan pakai itu orang-orang yang keren. Coba kalau dipakai bukan dia, ceritanya lain bro. Orangnya boleh pendek bro, tapi nyalinya tinggi bro. Anda ngerti gak? Biarkan saja Kejadian 16:12 terjadi. Kemudian Yesaya 19:14. Kalau kau tahu ayat enak doanya. Jadi kami tengking Rizik Syihab, nggak usah bro. Nggak lu tengking aja, Tuhan sudah punya acara kok. Anda percaya Tuhan punya acara buat Indonesia? Kau tahu Indonesia ada di Alkitab, tapi tidak ditulis Indonesia. Di Yeremia ditulis pesisir-pesisir, di Yesaya ditulis pulau-pulau. Nah negara mana yang paling banyak pulau dan pesisirnya? Yang terdiri dari pulau-pulau? Indonesia. Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Lagi dimasak bro. Diobok-obok, keluar tuh. Masukin Ahok, diobok-obok. Masukin risik, diobok-obok. Lihat Yesaya 19:14. Tuh, ada cara main Tuhan. Tuhan kalau mau angkut, Tuhan jago adu domba. Ketumpung itu di surga itu berangkat. Lihat Yesaya 19. Tuhan telah mencurahkan antara mereka suatu roh kekacauan. Tuhan bikin kacau mereka. Anda tangkap itu? Jadi kalau kau tahu cara mainnya Tuhan, terus Tuhan kelar diobok, Tuhan ambil roh kekacauan, diobok-obok. Baku hantam, diobok-obok. Sedang in proses kan hari ini semua? Ya. Terus Anda lihat Yesaya 29 dan 30. Padahal Yesaya waktu nulis ini, Ismail sudah lahir atau belum? Yesaya itu bukan, Yesaya ketika menulis ini, Ismail sudah lahir, karena itu zamannya Musa bukan? Nah, Abraham begitu kan?
Nah, tapi ketika Yesaya menulis itu, apakah sudah ada, dia tahu di Indonesia ada yang istilahnya bumi datar sumbu pendek? Kalau istilah kita keledai liar, istilah di Facebook bumi datar sumbu pendek. Ya, di dalam Yesaya 29 tidak semua kita baca ya, karena ini bukan seminar. Dalam Yesaya 29 coba Anda lihat mulai dari ayat 9. Oke. Lihat tentang saudara-saudara kita Ismail ini yang luar biasa. Tercengang-cengalah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, jadilah mabuk nyanyi. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak dan Anda tidak pernah tahu. Terus lihat ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tuh menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah yang di nggak Yahudi, nggak Ismail, Pak. Sama bro. Apalagi kalau sudah tambahan-tambahan bagiannya. Nah, maka sebab itu sesungguhnya aku melakukan pula hal-hal apa? Yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Arab itu ajaib loh, Pak. Negaranya kering kerontang, bukan? Sudah ada yang pernah ke Dubai? Oh belum, buka aja internet, Pak. Itu kan dulu padang pasir kan, bro. Sekarang Hollywood Amerika kalah sama Dubai, bro. Coba lihat, hebat nggak bangsa ini? Halo? Dia raja-raja yang di Arab itu kaya raya atau tidak? Mobilnya lapis emas dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan bisa bikin mereka ajaib. Karena Anda jangan lupa nanti di rumah cari ayatnya. Ketika Abraham sedih melihat, aku kok nggak punya keturunan ya nih. Ismail sudah umur 10, 11, 12, 13 baru lahirlah Ishak. Sarah hamil ketika Ismail sudah umur 13 tahun. Nah, ketika dalam penantian, Abraham curhat sama Tuhan. Saya tidak buka Alkitab ya. Anda cari di rumah pelan-pelan. Tuhan dari sorga datang ke bumi, bicara dengan Abraham. Terus Tuhan bilang, karena engkau, lihat saya. Aku memberkati Ismail. Aku karena permintaan dari Abraham. Namanya saja ada Elohim dong. Jadi layak dia diberkati, bukan? Jangan lihat hari ini. Jadi kalau mereka mau nekat, super nekat. Kalau mereka mau jahat, super jahat. Kalau mau keras kepala, super keras kepala. Kalau kaya, super kaya. Abang kita gitu loh. Loh, dia kan kakaknya Ishak. Ya atau tidak? Jadi dan dua ini adalah two covenant, ucapkan. Dua ketentuan. Galatia 4. Lihat saya. Kalau mereka berdua, termasuk Yahudi yang keras kepala, dan Ismail yang juga tegar tengkuk keras kepala kayak dia. Tapi mereka merupakan perjanjian, bukan? Lihat tangan saya. Kalau perjanjian, sesuatu ada di bawah kemuliaan Tuhan. Kalau kau mau beracara dengan mereka, frontal lewat partai perang begitu. Lihat saya, kau harus channelnya ke dia, baru dia jamaah. Tidak salah kau berjuang di DPR, tidak salah, karena itu tugasmu. Tapi dengan kau ada di DPR tanpa kau berdoa, jangan lupa bro, covenant ada di dalam perjanjian. Tapi kan enak kalau di dalam perjanjian kita mengeluhnya kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Anda bisa tangkap ini Bapak Ibu ya. Jadi tentang keadaan dia itu sudah ditulis, Mak. Kemudian kita lihat Yesaya 59 ayat 4 sampai 9. Tapi tentang ISIS, Pak, yang jahat itu dan begini dan begini, YouTube banyak anak kecil dididik untuk potong lehernya orang Kristen. Lihat Yesaya 59. Nanti di rumah baca banyak sekali Yesaya, berulang-ulang supaya Anda enak menilai zaman ini. Yesaya 59 ayat 4 sampai 9. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh.
orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana melahirkan kelaliman, ya. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenung sarang laba-laba, ya. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat bahwa ayat 7, mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi meninggalkan kebinasaan. Dan kerun, lihat aja di YouTube tentang Syria, bukan? Lebanon, bukan? Yang tertinggal adalah keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan bengkok. Setiap orang yang beriman tidak mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Kebenaran tidak pernah sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Ya, kau tidak bisa analisa politik dan sejarah saja, bro. Kau perlu analisa firman, berdoa, tanya Tuhan, baru kau lihat jalannya sejarah ini. Semua sudah ditulis Alkitab atau out of control. Jadi dalam kontrol Tuhan, bukan? Ya puji Tuhan buat saya, Pak. Di situ ada Anda.